Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Siang, Bu. Pagi. Bu, siang. Selamat pagi. Ya, oke. Saya hanya untuk memastikan saja ini berarti sendirian. Berarti kalau teman-teman yang seharusnya onsite kemudian memilih online, saya minta tolong tuliskan di grup ya. Mungkin nanti supaya berlanjut, jadi seharusnya onsite tapi memilih online ya. Silahkan nanti dituliskan, nanti diteruskan terus ya di grup lain kita. Saya jadi nanti bisa mencatat dari sana catatan itu ya. Minta tolong ya. Jadi yang seharusnya memilih onsite ternyata jadi online gitu. Beritahu di situ ya. Di grup lain kita. Oke, silahkan Bu Ketua untuk membagikan kode QR-nya. Jangan lupa SS teman-teman. Ya, itu Untuk Feby sudah topiknya apa membuatkan. ya, Bu? Untuk topiknya presentasi kedua. Sumber kutipan dan daftar pustaka. Kutipan, sumber kutipan dan daftar pustaka. Oke, silahkan. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Ketua. Oke. Teman-teman, minggu lalu kita sampai mana ya? Buku apa dan MLA sudah selesai ya? Buku MLA, Bu. Kelompok saya belum selesai. Buku MLA belum selesai? Belum. Oh, oke. Ya, nanti setelah ini ya, setelah absen ya. Iya, Bu. Oke. Sambil menunggu, saya nanti akan menjelaskan tentang tugas ya, teman-teman ya. Ya, jadi supaya kalian bisa jelas apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian kalian juga bisa tanya ke saya. Nah, yang pertama mengenai penugasan teman-teman, ya, mengenai penugasan silahkan diperhatikan, dicatat kalau perlu. Nah, itu nanti untuk clustering, listing yang sudah waktu itu saya sudah memberikan masukan, ya, di GC silahkan diperbaiki, ya. Untuk misalnya, clustering bagaimana, terus kemudian apa namanya listingnya harus apa, itu silahkan diperbaiki. Kemudian topik khususnya juga jangan sampai lupa. Ya. Oke. Jadi topik khususnya itu letakkan di clusteringnya atau di listingnya. Topik khusus yang dipilih. Beri keterangan itu ya. Kemudian diberi keterangan ACC atau ACC yang dengan revisi, itu silahkan diberitahu di sana. Oh, Bu Ketua sudah selesai, silahkan kalau mau memanggil. Ya, Bu. Saya panggil sebentar ya, Bu. Maria Magdalena. Hadir. Michelle Budianto. Michelle Budianto. Maria Anastasia Fidalis. Hadir. Vincent Nathaniel. Hadir. Nadia Marlin Manduapesi. Hadir. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, saya jelaskan secara cepat. Nanti kalau misalnya kalian tidak tahu, tanya ya. Biasakan untuk bertanya ya. Oke, untuk penugasan itu silahkan teman-teman clustering dan listing kalian dipastikan sudah diperbaiki. Ya, clustering dan listingnya sudah diperbaiki, kemudian harus ada topik khususnya yang sudah dipilih, itu sudah ada keterangan itu ya. Oh, ini topik khusus yang dipilih, itu silahkan sudah diberitahu di sana. Kemudian ini teman-teman, dipastikan nanti di setiap lembarnya juga diberikan identitas ya.
Jadi misalnya kalian kan itu kan tulis tangan kan, silahkan nanti diberikan identitas kalian. Kemudian ada keterangan ACC atau ACC dengan revisi itu juga diberi. Waktu itu kan saya juga sudah menerangkan ke kalian ya. Jadi kalau misalnya mendapat masukan untuk listing dan topik khususnya berarti yang dituliskan ACC dengan revisi ya listing dan topik khususnya. Clusteringnya ACC gitu ya. Oke, kemudian 2 paragraf yang dikoreksi dari teman kalian silahkan dipastikan bahwa 2 paragraf itu ya, bahwa 2 paragraf itu sudah diperbaiki di sana, kemudian ada komentar atau masukan dari teman kalian dan perbaikannya silahkan dituliskan, boleh kalau misalnya hanya lewat chat dituliskan, atau misalnya kalau ada diberi komentar di bagian fotonya, ya dicantumkan foto itu. Ya, kemudian ada keterangan nama korektornya siapa. Ya, jelas ya. Oke, kemudian untuk pembuatan esainya. Jadi kemarin-kemarin mungkin di kelas kita tidak ada ya yang bertanya ya, tapi di kelas lain ada yang bertanya kepada saya, Bu, esainya bentuknya seperti apa dan bagaimana pembuatannya? Padahal saya selalu berulang kali itu menerangkan bahwa proses pra-menulis kita ini untuk mempersiapkan tugas 1, tugas esai. Sambil belajar, sambil nanti mempraktekkan. Ya kan? Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Proses pra-menulis, clustering, topik khusus, listing, ya kan, mencari koleksi data, paragraf, menuliskan paragraf, itu semua pra-menulis untuk menyiapkan esaimu. Ya, oke. Nah, contoh esai mana Bu? Contoh esai ada di minggu ketiga. Silahkan dicek di sana. Itu ada esai dari pemenang lomba tahun semester genap 2020 kalau tidak salah. Itu ada di sana walaupun hanya beberapa paragraf, tapi kan kalian bisa membayangkan ya, oh esai itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, esai atau paragraf itu diambil dari mana? Dari pengembangan listingnya. Jadi setiap listing kalian itu jadi ide pokok paragraf. Ya. Jadi listing-listing kalian itu jadi ide pokok paragrafnya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian dipastikan bahwa esainya itu tidak 100% hanya argumen kalian, tapi diisi. Argumen opini itu 80%, 20% adalah kutipan dari sumber lain. Jadi harusnya yang lebih banyak yang mana? Ya argumen atau opininya. Yang tidak banyak berarti dari mana? Ya kutipannya. Kutipannya hanya boleh 2 pengutipan atau 3 pengutipan ya dari sumber lain ya. Jadi dipastikan harus yang lebih banyak adalah argumen, analisa, opini kalian. Jelas? Ya, jadi kutipan tidak perlu terlalu banyak. Kutipannya 2, 3 itu tidak masalah. Oke? Nah, selanjutnya prosesnya bagaimana? Saya minta nanti kalian tidak perlu memberikan cover atau sampul yang ada logonya, itu tidak perlu. Jadi identitasnya, ya kan, identitas di kanan atas. Jadi identitasnya di kanan atas dalam pengetikan. Kemudian ya dituliskan judulnya, jangan sampai lupa. Kemudian esainya. Nah, di dalam esai itu ada kutipan kan, pasti ada sumber kutipan. Kalau ada sumber kutipan pasti ada daftar pustaka. Nah, yang 2,5 halaman itu esai. Ya kan? Halaman selanjutnya itu daftar pustaka. Nah, kita sepakat untuk penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka itu menggunakan APA style, bukan MLA style. Ya, disepakati itu soalnya biar sama ya secara keseluruhan ya semuanya. Jadi untuk penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka secara APA style. Jelas ya. Nah, untuk lampiran-lampirannya di mana, Bu? Ya dijadikan satu dalam halaman-halaman itu. Ya, bukan per file ya, tapi dijadikan satu gitu. Jadi yang pertama setelah daftar pustaka ada clustering, lampiran clustering. Kemudian lampiran listing. Nah, nanti topik khusus terserah mau ditampilkan di mana.
mau diletakkan di clustering silahkan, tapi yang pasti harus diberi keterangan bahwa itu topik khusus yang dipilih. Atau di listingnya sudah dijelaskan di sana silahkan. Yang penting topik khususnya ada di antara clustering atau listing. Atau di dua-duanya juga boleh. Yang terakhir adalah paragraf. 2 paragraf tadi yang saya sampaikan ya, 2 paragraf dari koreksi hasil koreksinya temanmu itu dimasukkan di sana juga. Ya, nah nanti yang dikumpulkan di GC itu adalah Google Doc. Jadi kalian nanti akan membuat dalam bentuk Google Doc juga, ya. Nanti kemudian yang satunya PDF. Kenapa kok harus pakai Google Doc, Bu? Karena saya nanti membutuhkan itu untuk supaya nanti bisa dibantu oleh Google ya. Jadi kan nanti kan ketika kalian mengumpulkan di Google Classroom itu saya checklist untuk bagian plagiarismenya ya. Jadi ketahuan di sana. Nah kalau Word itu kan tidak bisa untuk ngecek, bisanya Google Doc. Jadi otomatis saya memintakan mudahkan saya mengetahui oh ini dia mengutip atau tidak. Kalaupun mengutip, kalau ada sumber kutipannya aman, ada daftar pustakanya aman. Tapi kalau kadang itu kan ada ya kalian langsung comot copy paste begitu saja tanpa menyebutkan sumbernya. Itu yang berbahaya. Nah, itu yang nantinya bisa dicek plagiatnya. Ya, oke. Nah, kenapa kok juga PDF dalam bentuk PDF? Karena biasanya kalau Google Doc itu kan takutnya kalau laptop saya dengan punya kalian, komputer laptop kalian itu kan versinya berbeda. Daripada nanti acak-acakan, ya kan, saya juga perlu versi PDF-nya. Versi hasil rapinya jelas-jelas rapi kan, pastinya tidak acakan. Ya, jadi ada nanti dikumpulkan lewat Google Doc maupun PDF. Tenang saja, nanti di Google Classroom-nya saya akan memberikan instruksinya secara lebih detail lagi dan jelas supaya kalian juga tidak bingung nanti dalam pengumpulannya. Ya, jangan ketika mengumpulkan terus tidak baca instruksinya, langsung kumpulkan begitu saja, hati-hati. Ya. Nanti saya juga akan beritahu di Google Classroom minggu depan itu hari apa, jam berapa pengumpulannya paling lambatnya nanti saya beritahu di sana. Ingat bahwa ini tugas. Jangan sampai terlambat lagi ya. Kemarin-kemarin kan latihan-latihan banyak yang terlambat. Saya masih mentoleransi karena ini pengumpulan latihan. Tapi kalau pengumpulan tugas jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti ada pengurangan nilai di sana. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, Ya, Catherine? maaf mengganggu. Itu Bu, jadi kan untuk clustering saya kan memang ada revisinya Bu. Berarti itu memang saya perlu cari kayak, berarti saya cari topik khusus yang baru, itu kan sebelum apa? Sebelum pengerjaan yang 2 paragraf itu Bu. Jadi saya pakai topik baru, berarti kan paragraf itu kayak nggak bisa ikut itu Bu. Oke, maksudmu itu kan ketika topik khususnya diubah, listingnya berubah. Nah, padahal saya menggunakan listing yang lama, Bu. Bagaimana? Ya diberi keterangan saja nggak apa-apa, Kathleen. Oh Ya, ya. jadi ini masih menggunakan listing yang lama gitu untuk paragraf itu diberi keterangan itu. Jadi tetap dimasukkan tapi diberi keterangan ya Bu. Makasih Bu. Oke, Kathleen. Ada lagi yang lain? Bu mau tanya. Ada? Ya, Gabriel. Jadi yang Ibu tadi bilang kayak clustering listing misalnya kita udah di ACC atau belum di ACC kan nanti kita buat revisi. Nah itu tuh semuanya ditaruh di lampiran ya Bu, yang setelahnya 2,5 halaman, terus kita taruh lampiran itu yang clustering listing sama yang koreksi dari teman kita tuh ya Bu. Betul. Oh ya. Oke, Tapi sebelumnya daftar pustaka dulu ya, Gap. Jadi setelah setelah esai yang 2,5 halaman, daftar pustaka baru lampiran itu. Iya, Bu. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama Gabriel. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Ya Devina. Yang clustering listing itu yang kemarin misalnya sudah di ACC gitu, Bu. Itu langsung tulis tangan gambar-gambarannya itu atau yang listing boleh diketik atau gimana, Bu?
Tidak perlu diketik-ketik lagi sih sebenarnya teman-teman, kan bisa mencantumkan foto di lembarnya itu kan, Oh, jadi langsung jadinya tidak perlu dimasukin aja di ya. oh, yang Kalau perlu Nah, dituliskan ACC itu mungkin di halamannya itu sebelum si foto itu kamu cantumkan di sana atau di kertasnya itu kamu tuliskan ACC dengan revisi atau ACC, nanti di-scan lagi gitu. oh oke Bu, berarti kalau udah ACC misalnya clusteringnya nggak usah langsung dimasukin aja nggak apa-apa ya Bu? Ya, ya, Oke, ya. makasih Bu. Oke. Ya, Devina. Silahkan ada lagi? Bu, Bu saya izin bertanya. Nah, kan kemarin itu Ya, Kathleen. saya ngambilnya tuh tentang kayak perundungan verbal sama perundungan kayak online gitu, Bu. Tapi sekarang kayak sudah saya rincikan kembali, jadi kayak lebih ke perundungan online gitu, Bu. Tapi sedangkan yang 2 paragraf kasarnya itu masih perundungan verbal, jadi gimana? Loh, tidak apa-apa tadi kan yang penting gitu loh, Catherine, di atas 2 paragraf itu kamu tuliskan keterangannya. Jadi ini masih menggunakan listing atau topik khusus yang sebelumnya. Tuh. Berarti tidak dimasukkan ke Tapi dalam esainya gitu ya? ya, iya, terpaksanya ya memang seperti itu. Oh Karena ya, kan berbeda. iya, makasih Bu. Oke, Catherine. Bu, saya mau bertanya. Ya, ya Jessica. Untuk esainya kan 2,5 halaman. Nah, itu saya itu lebih, jadi dihitung kayaknya hampir 3 halaman gitu, hampir penuh gitu, 3 halaman. Tapi ya masih nggak tahu sih, karena masih saya edit-edit lagi gitu. Nah, Ya. tapi nggak apa-apa ya, Bu, soalnya yang dihitung kan berdasarkan halamannya. Maksudnya berdasarkan katanya, jumlah katanya. Ya, jumlah katanya. Tapi biasanya itu kan saya tidak akan terlalu detail menghitung jumlah apa ya? Kadang kan melihat jumlah kata kan memang di bawah ya. Tapi kalau misalnya hanya merempet misalnya lebih berapa kata gitu saya nggak masalah. Atau misalnya 3 halaman tapi tidak 3 halaman full, jadi 3/4 misalnya tidak apa-apa. Yang penting Oke, tidak sampai 3 halaman lebih dan sebagainya ya. Atau mungkin bahkan 2 halaman saja ya jangan. Jadi harus tetap seperti itu. iya, iya. Makasih, Bu. Lebihnya oke, ada lagi yang ingin tanya? Tidak ada? Oke, silahkan. Kalau begitu kelompok MLA buku ya berarti ya. Silahkan PIC untuk membagikan ininya, PPT-nya. Mungkin nanti saya juga akan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak bertanya ataupun tidak ada konfirmasi apapun, misalnya bingung dan sebagainya, berarti akan saya tetap lanjut terus ya. Karena kita juga supaya lebih cepat. Teman-teman yang lain juga sambil harus menyiapkan catatan-catatan. Buku MLA sampai mana ya Jess ya kemarin Jess, minggu lalu? Sampai book chapter, Bu. Oh, oh oke oke. Ya. Sudah terlihat, Bu. Sudah Jess, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu chapter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angelic dengan NRP A122-112. Pada bagian ini saya mengambil buku dengan judul Pengembangan dan Penilaian Karakter dalam Pembelajaran Tematik SD. Bisa next. Sumber kutipan yang saya ambil
Sekolah menjadi dasar untuk berkembangnya aliran naturalisme yang mengembangkan pembelajaran secara natural dengan memandang bahwasannya murid sebagai objek yang perlu dikembangkan. Agustina and Amelia 10. Agustina dan Amelia ini nama belakang dari dua penulis. 10 itu halaman di mana saya mengambil kutipannya. Daftar pustakanya Agustina itu nama belakang penulis pertama, Dwi Camelo itu nama depannya, and Delora Jantung Amelia itu nama penulis kedua dan tidak perlu diubah. Kemudian ada pembelajaran tematik, itu judul dari bab tersebut. Kemudian pengembangan dan penilaian karakter dalam pembelajaran tematik SD, itu judul dari buku yang saya ambil. Nota Media nama penerbitnya, 2020 itu tahun terbit, 9-30 itu halaman awal dari bab yang saya ambil sampai halaman akhirnya. Sekian, terima kasih. Oke, Angelic. Ini berarti dalam satu buku itu berarti chapternya berbeda-beda ya penulisnya ya, Angel? Iya, Bu. Oke. Yang kamu ambil berarti artikelnya punyanya Agustina ya dan Amelia ya. Iya, benar, Bu. Oke, yang buku sebentar. Yang penulis kedua tidak dibalikkan, Delora Jantung Amelia ini tidak dibalikkan? Tidak, Bu. Oke, sip. Terus judulnya betul, judul sampulnya dannya tidak perlu di huruf kapital ya, kan konjungsi. Jadi semua memang diawali kapital kecuali konjungsi. Jadi kalau konjungsi tidak perlu. Dan dalam gitu kecil. Angel. Oke. Kemudian nota media ini memang besar-besar ya memang di bukunya dengan kapital ya. Tapi bukan berarti terus kamu tuliskan semua dengan huruf kapital ya, kecuali akronim atau singkatan. Tapi ini kan sebenarnya nota media bukan singkatan kan? Iya, bukan, Bu. Nah, oke. Berarti hanya N dan M-nya saja yang kapital ya, yang lainnya kecil ya. Terus tahun, terus PP-nya. Halamannya dari halaman 9 sampai 30 ya. Oke. Tadi ada berapa tuh? 12 ya belakangnya ya? Iya. Oke. Teman-teman cek poin 5, ada pertanyaan tidak? Ayo dicek dulu. Ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Itu yang di mana-mana itu diberikan tanda, diberikan apa? Ganti M-nya kapital ya teman-teman ya. Yang di mana-mana, mana yang pertama diawali dengan huruf kapital, M besar. Oke. Nah ini karena ini MLA, kalau ketemu dua judul yang ada di dalam buku itu jangan lupa diberi tanda petik. Ya, kalau di Apasal kan tidak perlu tanda petik ya, tapi kalau di MLA diberi tanda petik. Kemudian judul yang kedua di italik. Kemudian ada keterangan sebentar. Ini edited by-nya nggak ada ya, Jel? Itu saya masih Editornya bingung sih, Bu. Ini editednya maksudnya edited per babnya atau satu bukunya gitu? Satu bukunya. Jadi kan itu biasanya yang mengumpulkan atau yang menyusun. Baik, Bu, nanti akan saya tambahkan. Ya. Jadi yang edited by siapa gitu ya. Tidak perlu dibalik ya, nanti namanya ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, poin selanjutnya. Silakan. Permisi Bu, boleh bertanya nggak? Ya. Itu kalau yang page-nya ngikut page PDF-nya atau page yang di bukunya? Maksudnya yang kelihatan di halaman? Yang di halaman bukunya. Kalau berarti ini page 3 ya? Harusnya iya, betul. Mengingatkan juga. Mengikuti halaman bukunya ya. Itu ada teman memberi saran dan masukan. Ya, terima kasih.
Terus tadi, oh ini sudah ada keterangan kok online yang di offline kan. Nanti silakan diganti Angel ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga tadi Surya yang membantu memberi masukan. Ada lagi? Tidak ada? Yuk, 6.6. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai buku di mana pengarang adalah sebuah organisasi atau lembaga. Pada subbab kali ini saya mengambil buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi edisi 140. Buku ini merupakan buku online yang di-offline-kan. Oh, sebelumnya perkenalkan saya Elin Marita dengan NRPA 122100002. Tolong slide selanjutnya. Di buku ini saya mengutip kalimat berikut. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Ini merupakan kutipan langsung yang saya kutip dari buku ini yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik di halaman 14. Untuk daftar pustakanya, saya menulis sesuai dengan arahan dari buku, yaitu Badan Pusat Statistik laporan bulanan yang merupakan judul utama buku, _2 data sosial ekonomi yang merupakan anak judul buku, dan kurung buka edisi 140 kurung tutup Badan Pusat Statistik, 2022. Terima kasih, Bu. Oke, Elin, tadi kan sudah ada keterangan ya kalau online di offline kan, kemudian ini berarti nama lembaga ya penulisnya ya, Badan Pusat Statistik, betul, judulnya juga oke, edisinya ya, L 140 ED ya, jadi 140 ED bukan edisi, ya kan? Terus Badan Pusat Statistik betul, terus koma 2020. Itu kamu kalau mau mengganti menjadi author juga boleh kok, karena kan sama ya penulis dan penerbitnya ya. Iya, Bu. Oke, jadi silakan kalau mau diganti juga tidak apa-apa. Oke. Elin tadi, oh ya saya sudah catat. Iya, Bu. Kalau misalnya mau dibiarkan seperti ini saja bagaimana ya, Bu? Gak apa-apa atau lebih baik diganti untuk autornya? Gimana? Maaf Elin, gimana? Untuk autornya itu kalau dibiarkan seperti ini saja bagaimana ya, Bu? Atau lebih baik diganti saja? Tidak apa-apa, dibuat seperti ini juga tidak apa-apa. Kan terserah kamu sebagai penulisnya kan, tidak masalah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga Elin. Cek teman-teman, ada pertanyaan tidak buku dengan karya lembaga atau organisasi? Nama pengarangnya. Jadi kalau nama pengarang dan penerbitnya sama, boleh diganti ya. Tapi kalau mau dibuat, ya sudah Bu, ditulis sama persis saja, nggak apa-apa Bu. Ya sudah, sama seperti yang ada di buku ini, atau yang contohnya punya Elin itu kan dituliskan ya. Aman? Yuk silahkan, poin 7. Bentar ya, saya cek ini dulu. Sebentar. Ya, silakan. Bu, mohon maaf untuk yang ketujuh ini kan kelompok saya kurang. Lalu habis itu saya juga sudah menawarkan ke teman-teman sekelompok, nggak ada yang mau Bu. Dan saya juga udah kerja 2. Oke, kalau begitu ya terpaksa ya berarti nanti untuk bagian 7 ini beri keterangan begini saja Jess.
contoh lihat di buku ya, karena memang untuk kelompok ini tidak mengerjakan untuk poin 7 gitu ya. Nanti Iya. jadi ketika teman-teman menguji itu mereka, oh 7 itu maksudnya ini ya, tidak. Jadi mereka biar belajar dari, atau dituliskan aja yang contohnya yang ada di buku ya, nanti beritahu bahwa ini contoh yang ada di buku. Takutnya kan ada kan teman kalian yang tidak punya buku itu mereka biar punya bayangan. Gitu ya. Jadi diberi keterangan itu dulu, terus ini contoh yang ada di buku, gitu ya. Iya, Bu. Tapi di buku nggak ada kutipannya. Kata kutipannya. Nggak apa-apa. Cantumkan aja sumber kutipannya dalam data pustakanya. Mungkin kalau boleh saya meminta tolong dicarikan buku ini. Kalau ada loh ya, Bu Axel sini ya. Di internet ya. Kalau ketemu ya. Iya, nanti saya coba cari. Oke. Poin 7 ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Ini buku tanpa pengarang. Untuk MLA ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, poin 8. Oke, yang selanjutnya yang ke-8, saya akan menjelaskan mengenai motif dari kutipan yang ada di buku. Nama saya Jessica Wicaksana, NLP D122000042. Ini buku online yang di-offline-kan. Lalu ini kata kutipan yang saya ambil. Sumber kutipannya, jangan memohon kepada Tuhan untuk menolong dunia, tapi mohonlah agar Tuhan mau memakai diri kita untuk menolong dunia. Ya, lalu untuk sumber kutipannya dari Riana. Riana itu yang menulis kata-katanya ini, nama belakangnya aja. Lalu as stated in Endah 329. Itu di bukunya yang Endah, nama belakangnya juga. Lalu di halaman 329. Lalu untuk daftar pustakanya, Albertine Endah, itu penulisnya yang bukunya yang saya lihat. Lalu judul bukunya itu Mary Riana, Mimpi $1 Juta. Lalu penerbitnya Gramedia Pustaka Utama tahun 2011. Sekian, Bu. Oke, Jessy. Coba ke depan, Jess, bukunya, Jess. Back lagi. Kembali lagi. Oke, ini berarti kamu punya bukunya, kah, Jess? Ini sebenarnya ada, Bu, tapi punya sepupu saya. Jadi kayak saya nggak foto ininya, apa, yang copyright-nya. Oh, oke. Ya sudah, berarti kan ini online yang di-offline kan ya, sebentar. Ini bukunya Mary Riana bukan atau bagaimana ya ini? Ini tuh Albertine. Yang nulis tuh Albertine Indah. Lalu tapi dia tuh ngangkat ceritanya Mary Riana. Gitu. Ya, saya ngangkat. Oke, coba next. Oke, berarti ini kata-katanya Riana mengutip dari bukunya Riana ya. Berarti di bukunya Endah ada ya kutipan ini ya. Oke. Ada ini, Bu. Oh ya. A gift from Sebenarnya a friend. maksud A gift from a friend itu bukunya Mary Riana. Oke. Gini. Supaya nanti tidak berbeda konsep ya. Jadi maksudnya kutipan itu bukan berarti kayak dialog ya. Jadi kutipan atau kayak seperti ini, mengutip gitu kan. Tapi karena ini kebetulan juga buku yang kamu ambil ini kan memang si Endah ini kan memang membahas bukunya Riana, Mary Riana. Jadi tidak masalah. Tapi kalau untuk buku-buku yang lain nantinya, itu bukan berarti, ada kutipan seseorang yang berkata. Terus nanti, ini berarti kutipan, bukan itu maksudnya. Tapi seperti kayak mengutip, jadi kayak yang contoh yang minggu lalu ya, kalian tahu ya. Jadi di buku itu ada jelas, ada sumber kutipan di sana. Ya, kalau di punya Jessica ini kan seperti, si Endah ini mengutip pembicaraannya Riana gitu kan. Bukan di bukunya Riana, terus ada kutipan di sana, bukan seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Iya. Ya, kalau buku-buku ilmiah pastinya banyak.
Karena kan kalau buku ilmiah itu kan perlu sumber lain untuk membuktikan opini dan argumennya kan. Nah, itu ada sumber kutipannya di sana. Jadi di dalam buku yang kamu mau kutip, jadi misalnya ini punya Endah, itu ada nggak sumber kutipan di sana dari si Riana ini? Berarti kan si Endah ini dia mengutip punyanya Riana. Gitu. Yang di bukunya Riana itu juga kutipan gitu tahu. Bukunya Riana asli. Maksudnya saya tuh bingung Bu. Jadi kan ini kan di bukunya Endah ini kan emang sudah ada kutipnya. Maksudnya dalam tanda kutip juga. Jadi ya saya kira ini udah kutipan dari mengutip dari kutipan yang ada dalam buku. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan kayak dialog pengutipan kan. Nah, yang dimaksud itu bukan seperti itu. Nah, kebetulan saja karena kan ini kan memang buku memang yang hanya fokus tulisannya kan novel ya yang diambil ya. Berarti kan memang fokus penulisnya ya hanya satu orang itu. Nah, yang dimaksud adalah ketika kita mau mengutip Femina, misalnya di buku ini ya, Femina, ternyata Femina itu juga mengutip punyanya Smith gitu loh. Nah, ini kan juga mau mengutip punya Riana kan, jadi masih oke. Kalau dalam novel, tapi kan kadang ada ya dalam buku itu, ya dalam buku itu kan ketika seseorang itu dia mengutip belum tentu dia yang menulis buku tersebut, buku aslinya. Tetap ya. Jadi belum tentu misalnya oh ternyata kutipan itu bukan dari Riana gitu loh, tapi dari orang lain. Nah, itu yang bahaya. Kalau modelnya kutipan kayak gini nggak ada sumber kutipan di situ ya. Jadi otomatis kalau nggak ada sumber kutipan, oh berarti ini yang nulis memang Riana gitu loh. Jadi sah-sah saja bahwa kalau misalnya Jessie mau mengutip dari Endah, oh benar bahwa Endah ini kan mau mengutip di halaman 329 dan ternyata di sana ada kutipannya si Endah itu yang mengambil dari punya Riana. Itu oke. Tapi kalau ternyata bahayanya adalah ketika itu bukan kutipan aslinya Riana gitu loh. Karena kan nggak ada keterangan gitu. Ya, maka dari itu kadang kalau novel itu juga harus hati-hati ya kalau mengutip dari sebuah kutipan ya. Yang banyak dan jelas itu ya kalau buku karya ilmiah itu jelas sekali. Pasti ada, kalau sudah kelihatan, kutipan, ada sumber kutipan dari punyanya yang kalian mau kutip, berarti dia mengutip. Nggak bingung kan, Jess? Apa malah tambah bingung? Soalnya di form of nya tuh nggak ada tulisan Meridiananya gitu kan ya Bu? Nggak ada sumber kutipannya. Dan enaknya kalau novel itu, berarti dia memang mengutip bukunya Riana gitu kan. Karena kan kalau novel kan kadang hanya satu penulis kan, gitu loh. Dan tidak ada kutipan dari sumber lain gitu loh. Jadi Riana tidak mengutip dari sumber lain gitu kan. Iya. Oke. Jessie tadi, ya sudah saya tulis. Ada pertanyaan teman-teman poin 8? Poin 8. Aman? Lanjut. 9. Selamat siang Bu Listiana dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang bagian saya yaitu buku elektronik atau e-books yang dilanggan oleh perpustakaan. Buku yang saya ambil adalah Making News at the New York Times. Sebelumnya perkenalkan nama saya Benita Leoni Sosiawan dengan NRP A122-10027. Sumber kutipan yang saya ambil adalah The Daily Show, perhaps the site of the greatest media criticism of its days, sent reporter Jason Jones to the New York Times newsroom. Sumber kutipannya ada user, itu adalah nama belakang dari penulisnya, dan 87 itu adalah halaman di mana kutipan ini diambil. Daftar pustakanya adalah user Niki, itu adalah nama belakang dan nama depan dari penulisnya. Making News at the New York Times, judul dari bukunya.
University of Michigan Press adalah penerbitnya dan 2014 tahun penerbitnya. Dan karena mengutip dari buku elektronik yang dilanggan, maka harus disertakan dengan vendor booknya yaitu EPS CO-nya. Lalu di bawahnya sumber tautannya dan kapan diaksesnya. Oke, Ben. Benita, ini memang tidak on cam kah? Internetnya lemot, Bu. Oke, ya, sudah. Untuk judulnya benar, nama penulisnya benar, tahun betul. Itu untuk nama penerbitnya mana nama penerbitnya? EBSCO itu? Atau yang mana? Penerbitnya webnya. yang University of Michigan Press. Oh ya, ini penerbitnya. Terus 2014 yang EBSCO itu apa? Vendor booknya, Bu. Webnya. Oh, vendor bukunya. Oke, ya. Oke, ya. Aman, Benita. Teman-teman dicek poin 9, teman-teman. Jadi ketemu ada, ini kebetulan kalau di buku ini kan antara penerbit sama vendor buku ataupun nama websitenya sama ya. Kalaupun misalnya berbeda kayak punyanya Benita ini kan berbeda. Jadi penerbitnya itu, terus tahunnya, terus vendor bukunya, atau mungkin kalau kalian ambil dari website perpustakaan atau apa, itu dituliskan nama websitenya apa. Itu ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, lanjut. 10. Oke, bagus Diana. Judulnya juga sudah betul. Penerbitnya dari random itu ya, Random House ya. Oh ya, untuk yang judul kalau misalnya konjungsi kecilkan saja ya. In life itu, we do, oke. Oh sudah kecilkan betul kamu. Google Book version, oke, HTTP, oke, sip. Oke Diana, tidak ada masalah. Teman-teman dicek poin 10 ada pertanyaan kah? Ini yang diambil dari internet secara umum ya. Jadi misalnya kalian ambil dari Google Books atau dari mana, silahkan dituliskan itu ya. So, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada. Berarti untuk kelompok MLA buku, silahkan nanti yang ada perbaikan silahkan diperbaiki, kemudian disepakati kapan, dikumpulkan jadi satu lagi, dan PIC-nya mengumpulkan di GC ya, paling lambat 1 minggu setelah kalian presentasi.
Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok MLA Buku sudah bekerja keras membuat latihan. Makasih, Bu. Kita lanjutkan ke kamus apa style. Silahkan kamus apa style. Pagi Bu Listi, ini saya Benny dan saya sama berkelompok sama Feby ya Bu ya. Hari ini saya mengambil sumber kutipan dari kamus online Bu. Oke, saya screen dulu. Ini sumber kutipan dan daftar pustaka saya ambilnya melalui KBBI ya Bu ya. Pertama-tama saya mengambil kutipan yaitu karena saya dari jurusan akuntansi pajak, saya mengambil kutipan pajak, cuma saya lupa taruh di sini. Arti pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2016 paragraf ke-1. Dan sumber kutipannya ini bisa Ibu lihat pada pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Pajak 2016 paragraf ke-1. Lalu untuk bagian daftar pustakanya, sebelum itu ini kayaknya belum di lagi tempat saya soalnya kok kecil sekali ya. Bentar. Gimana? Tidak di. Iya. Kecilan ya, Pak? Tolong ya, supaya lebih. Coba. Nah, kan kelihatan. Coba ke sumber kutipan dulu. Ini sumber kutipannya, Ibu. Apakah perlu di next slide apa gimana, Ibu? Ya, di next dulu ke daftar pustaka. Nanti baru saya berikan masukan ya. Oh ya, Bu, baik. Nah, ini daftar pustakanya, Ibu. Sebelum itu, perkenalkan saya Feby Aurelia dengan NRPD 1220081 yang akan merepresentasikan bagian daftar pustakanya. Untuk bagian daftar pustaka, yang pertama yaitu kita harus menulis penulisnya ya kan. Dan di sini kami mengambil Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita mengambil keyword yaitu pajak dengan judul pajak. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga yang udah paling update pada tahun 2016. Terus ini yaitu nama bukunya In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus ini kan karena buku offline yang di-online-kan sehingga ada tulisan retrieve from KBBI kemendikbud.go.id. Oke, bentar. Sumber kutipannya dulu deh. Ini berarti cetak atau online ya, Ben? Online, Ibu. Dan Feby. Ambil Online, di Bu, website online, Ibu. Websitenya KBBI, langsung bisa dicari. Oh, oke. Berarti, bentar. Yang Feby cetaknya? Maaf, Bu, kalau kedengaran, Bu. Versi cetaknya ada kah nanti setelahnya? Oh, versi cetak rasanya kita kurang tahu, Bu. Soalnya kita
mendapatkannya itu dari dalam versi website dan kita bisa mengetik gitu Bu, bukan kayak versi buku online-nya gitu Bu. Ya Bu, kita tidak ada Bu KBBI Bu. Gini, ya. Nanti Feby dan Benny, maksudnya kalau memang tidak ada cetak di tempat kalian berdua, itu kalian bisa mencari secara online. Tapi nanti diberitahu online yang di-offline-kan. Jadi penulisannya nanti dengan versi cetak. Walaupun contohnya online. Gitu. Nah, nanti yang kedua kan memang versi online, jadi tidak ada masalah kan versi online. Kalian bisa mengambil dari website. Tapi yang model cetak ini, kalau Feby dan Benny tidak punya, jadi boleh cari di internet, ya kan? Kemudian kalau sudah cari di internet, itu diberi keterangan online yang di-offline-kan. Seperti teman-temanmu kan juga seperti itu ya. Karena tidak punya bukunya, ya mereka cari di internet. Tapi ada keterangan online yang di-offline-kan. Gitu ya. Oke, coba ke tadi punyamu. Ayo, yuk. Loh, kok hilang Ben? Ayo Ben, masuk lagi Ben. Yang ya. Oke, yang penulisan sumber kutipan ini berarti kan sebentar. Sumber kutipanmu sepanjang ini kah? Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian. Ini apanya itu? Penulisnya kah? Iya Bu, penulisnya Bu. Ada penulisnya berarti ya? Iya Bu. Oke, sudah sampai Republik Indonesia titik kan? Terus setelahnya langsung ke, tidak perlu titik ya, langsung ke para ya. Tahun dulu 2016 terus koma para ke 1. Pajak tidak perlu kan? Pajak itu kan kata yang ingin dicari ya. Ya kan? Iya, Jadi Bu. pajak perlu. Jadi langsung Indonesia koma 2016 koma para 1 gitu. Terus daftar pustakanya judulnya nama penulisnya sampai Indonesia titik, terus kata yang ingin dicari pajak betul, tahun betul, kamus besar bahasa Indonesia, besarnya B-nya kecil saja ya, karena kan apastel ya, B-nya kecil, kemudian retrieve from URL-nya. Oke. Baris kedua, ketiga menjorok ke kanan ya kalau daftar pustaka. Ya kan? Nah, nanti tugasnya Feby dan Benny silahkan, ya karena ini sudah dibagi menjadi 2 kan, berarti kalian juga harus kerja berdua ya untuk poin 1 ya. Ya, gitu ya. Sebentar. Benny tadi NRP berapa, Ben? Saya angkatan 2020 74 itu, 074. 074. Feby? Tahun 20081 Bu. 81. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nanti kalau sudah selesai diperbaiki, kirim di GC ya, salah satu ya. Oh, baik Bu, baik. Oke. Teman-teman silahkan dicek ya di bagian kamus ya. Mana ini kok hilang? Ya, halaman 67. Kamus ini dan ensiklopedia ini berbeda dengan yang lain. Ya, jadi untuk kamus atau ensiklopedia ini berbedanya apa sih di bagian apa sih? Nah, di sini sumber kutipannya Benten dan Benten itu adalah nama penulisnya ya. Kemudian tahun, kemudian halaman. Ya kan 585 itu halamannya, daftar pustaka Benten sama Benten yang kedua ya. Itu nama depannya juga disingkat, ini Apastel kan, bukan MLastel. Terus tahun ada keterangan wayang. Wayang di situ bukan artikel di dalam buku. Judul artikel di dalam buku bukan. Tapi itu adalah kata atau istilah yang ingin dicari. Terus harus ada keterangan Encyclopedia Britannica, berarti itu judulnya. B-nya kenapa kapital? Karena itu unsur penamaan, jadi diawali dengan kapital. Terus edisi, kalau ada edisi dan volume dituliskan, terus kota terbit dan penerbit. Nah, berbeda dengan yang versi online. Kalau yang versi online, teman-teman silahkan dicek kembali.
Nah, kalau versi online-nya itu modelnya, kadang kan kalau versi online jarang ya ada nama penulisnya ya, berarti dituliskan langsung kepada kata yang ingin dicari, khusus untuk kamus atau ensiklopedia. Biasanya kan kalau tidak ada nama penulisnya, yang dicantumkan adalah judulnya kan. Tapi karena khusus untuk kamus dan ensiklopedia, tidak perlu mencantumkan judul dulu, tapi kata yang ingin dicari. Diberikan tanda petik di sana. Ya, tahunnya baru paragraf keberapa. Daftar pustakanya juga demikian, kata yang ingin dicari, tahun, terus ada keterangan in, ya kan, terus ensiklopedia itu judulnya, kemudian retrieve from, baru URL-nya, karena ini online. Ya kan? Nah, kalau ada nama penulisnya bagaimana Bu? Ya, nama penulisnya ya dituliskan di pengganti, di sumber kutipan itu pengganti kata yang ingin dicari. Ya kan? Tidak perlu tanda petik karena ini kan bukan judul, penulisan judul ya. Jadi nama penulisnya, tahun, terus paragraf. Terus daftar pustaka berarti nama penulisnya, ya kan? Terus kata yang ingin dicari, baru tahun, kemudian in ensiklopedia dan sebagainya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman, kamus MLA silahkan. Misi Bu, izin share screen ya Bu. Misi apa udah terlihat ya? Sudah di tempat saya. Ya, jadi selamat siang Bu Listiani dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk buku kamus MLA Style. Nah, ini berhubung saya nggak nemu orang, jadi saya kerja sendiri saja. Yang pertama saya mengambil tipe kamus atau ensiklopedia versi cetak atau hard copy. Di sini saya mengambil buku dengan judul Kamus Istilah Hidrologi Teknik. Nah, ini bukunya offline tapi sudah di-online-kan. Ini adalah contoh, ini adalah foto dari cover buku yang saya ambil. Judulnya adalah Kamus Istilah Hidrologi Teknik. Penulisnya adalah Dr. Insinyur Hesti Sianawati, Magister HUM. Ini adalah halaman untuk halaman awalnya. Dan istilah yang mau saya ambil adalah tentang anemometer. Nah, untuk sumber kutipannya saya langsung menuliskan istilah yang mau saya ambil, yaitu anemometer. Dan setelah itu untuk daftar pustakanya, di sini ada Sianawati, Hesti. Setelah itu titik. Setelah itu ada istilah yang saya ambil, yaitu anemometer. Setelah itu ada judul bukunya. Setelah itu ada edisi keberapa, edisi pertama. Setelah itu adalah penerbitnya, yaitu PT Gramedia Pustaka Utama, dan diikuti dengan tahun terbit atau publikasinya. Nah, untuk yang tipe kedua adalah kamus atau... Matt, satu-satu dulu ya, biar teman-teman juga lebih fokus ya. Oh iya. Oke, ini berarti online yang di offline kan ya, Matt? Kebalik Bu, offline yang di online kan Bu. Ini yang offline yang di online kan? Iya Bu. Ini harusnya kamu dapat yang mana? Kenapa nggak jadi cetak? Oh, yang cetak nanti. Kalau yang online juga nanti ada. Ada Bu, saya kerja 2. Bentar kok saya jadi bingung ya. Maksudnya ini kan kebanyakan kan online yang di offline kan. Jadi karena tidak punya bukunya, terus akhirnya cari lewat internet. Nah ini. Oh ya maaf Bu, salah. Iya salah.
Ya, oke. Coba. Berarti kan tadi itu sampulnya, terus halaman yang mau dikutip, ini kan sampul. Oh, itu identitasnya. Halaman yang mau dikutip, oke. Terus, next. Ini berarti kan, sebentar. Kamu buatnya yang kalau udah ada keterangan online yang di offline kan, itu kamu cara penulisannya yang poin 1 ya? Iya, Ed? betul. Harusnya berarti kan judulnya, sorry kok judulnya, nama penulisnya tadi kan Sianawati, Hesti kan? Berarti kan Iya, ini. semuanya harusnya Sianawati kan? Kenapa, Bu? Maaf. Sumber kutipannya berarti Sianawati kan? Iya, Bu. Sianawati, Hesti ya, Bu. Sumber kutipan itu kan hanya nama belakang kan? Oh iya, maaf, Bu. Salah. Yeah. Jadi nanti kutipan tuliskan. Kutipan itu berarti kan misalnya ada keterangan, ada kata-katamu sendiri atau kamu hanya anemometer adalah, itu kan kutipan yang mau kamu ambil. Dituliskan, diketik ya, Matt. Terus iya, Bu. Sumber kutipannya baru dituliskan tanda kurung Sianawati, terus ini kan MLA. Sianawati, terus halaman keberapa. Oh iya, Bu. Kan? Nanti saya akan dulu. Iya, Bu. Terus daftar pustakanya berarti Sianawati, Hesti betul nama kata yang ingin dicari. Terus kamus istilah hidrologi teknik betul. Edisi ke-1 itu dituliskan 1 terus ini ya keterangannya ya. THK terus apa yang lainnya coba. Harus ada keterangan itu ya. Oh iya, baru Bu. Oh, sama iya, kayak ya, Bu. Baik, Bu. Terus setelah itu baru ke penerbitnya. Penerbitnya PT Gramedia ini ya. Iya, Bu. Ini yang di sini, Bu. Oke, coba. Sudah, Bu. Oke, jadinya berarti sebentar. Tadi kan 1 terus STED titik PT Gramedia Pustaka, 2009. Oke, itu ya. Nanti diperbaiki ya, Met ya, yang bagian 1 ya. Iya, baik, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Oke, sebentar. Saya tanya ke teman-teman dulu. Kamus atau ensiklopedia versi cetak ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan dicek dulu yuk. Nah, kalau di MLA kata yang ingin dicari atau istilah yang ingin dicari diberikan tanda petik ya. Wayang di situ kan kata atau istilah yang ingin dicari berarti diberi tanda petik. Terus in Encyclopedia Britannica, ingat ya bahwa penulisan judul semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Terus edisi itu penulisannya bukan lagi seperti kayak yang ada di Matthew itu, tapi harus ditulis dengan kayak yang ada di buku. Ya, keterangannya apa? Itu keberapa, edisi keberapa. Kemudian nama penerbitnya dan tahun. Aman ya? Lanjut, Matt. Oke, Bu. Saya lanjut ke tipe kedua. Tipe kedua yaitu kamus atau ensiklopedia versi online. Nah, di sini saya mengambil contoh dari kamus online yaitu encyclopedia.com, nama websitenya. Setelah itu saya ingin mencari istilah atau arti dari simbiosis. Nah, ini untuk sumber kutipannya, ya saya lupa untuk menuliskan, jadi saya cuma tulis istilahnya saja, yaitu petik simbiosis. Setelah itu untuk daftar pustakanya, isinya ada nama istilah yang ingin diambil, yaitu simbiosis. Setelah itu titik, setelah itu judul dari ensiklopedianya itu, yaitu Encyclopedia of the Science and Technology. Setelah itu titik, setelah itu ada nama websitenya yang kita ambil. Setelah itu diikuti dengan koma, setelah itu dengan tahun dari websitenya yang ditulis itu. Setelah itu ada link dari websitenya yang kita ambil. Setelah itu di kalimat terakhirnya kita tulis akses tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, berhubung saya ngambilnya tanggal 9 Maret,
Jadi saya tulisnya akses 9 Maret 2022. Seperti itu. Oke, Matthew. Sama seperti yang tadi ya, ada kutipannya, tuliskan kutipannya apa. Kemudian kalau itu penulisan sumber kutipan, diberikan tanda kurung ya, Matt ya. Tanda kurung, terus kata yang ingin disarikan simbiosis memang ya, diberi tanda petik sudah betul. Tambahkan tanda kurungnya. Ini berarti tidak ada nama penulisnya ya, Matt ya? Iya, tidak ada, Bu. Cuma berdasarkan website saja. Nggak ada penulisnya. Iya. Oke, next. Yang bagian tadi coba. Berarti kata yang ingin dicari, terus kemudian judul dalam italik ya, Matt. Oh ya, Cek lagi. maaf, Bu. Judul harus dalam italik. Tadi saya kelupaan, judulmu yang di bagian poin 1 dicek lagi ya. Tadi sudah italik atau belum. Kemudian nama website-nya, tahunnya betul, URL-nya, access-nya, tanggal aksesnya. Tanggal akses bulan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Itu ya, nanti silahkan diperbaiki ya Matthew ya. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki lagi. Oke, terima kasih Matthew. Jadi mengerjakan 2 kali ya. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Ya, kalau sudah diperbaiki kirim di GC ya, Matt. Oh ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Teman-teman yang bagian kamus atau ensiklopedi silahkan dicek ya, yang online ya. Itu kalau tidak ada penulisnya. Ya, kalau ada penulisnya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau MLA memang walaupun ada penulisnya tetap kata atau istilah yang ingin dicari harus diberi tanda petik. Terus judul, terus ada nama websitenya, tahun, URL, access-nya, tanggal aksesnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tesis. Yuk silakan tesis apa style? Siapa yang tesis apa style? Silahkan. Saya, Bu. Cuma kameranya ini lemot banget. Oh ya sudah, nggak on cam nggak apa-apa deh. Iya. Selamat siang Bu Listi dan teman-teman. Saya Evelyn dan teman saya Cynthia Halim akan mempresentasikan tentang sumber kutipan dari tesis. Next. Jadi yang pertama tesis cetak, ini saya dapat dari teman saya, skripsinya. Ini sumber yang saya gunakan dari halaman 39. Next. Kutipan yang saya ambil berbunyi perusahaan sebaiknya terus menjaga dan mengembangkan brand image yang sudah dimiliki. Salah satu cara bisa dengan menghasilkan lulusan yang baik agar dapat menyebarluaskan merek dari universitas yang terkenal dengan kualitas lulusan yang baik. Sumber kutipannya ini Setiawan, nama belakangnya yang pertama, dan Karuna Bodi, nama belakangnya orang yang kedua. Terus tahunnya kan 2021 dari halaman 39. Kemudian daftar pustakanya, ini nama belakang dulu, baru singkatan nama depan dan tengah. Kemudian orang kedua juga begitu. Terus 2021 tuh tahun penulisannya. Habis gitu, ini judulnya, pengaruh brand image, direct marketing, dan merger terhadap jumlah penerimaan mahasiswa baru pada BINUS ASO School of Engineering. Terus ini unpublished thesis. Saya nggak ngerti unpublished sama published bedanya apa. Saya ngikut dari buku, terus ini asal universitasnya, Universitas Bina Nusantara. Oke, Evelyn. Berarti ini kan Evelyn anggapannya punya cetaknya ya, foto cetaknya ya, versi cetaknya ya? Iya. Untuk penulisan sumber kutipan, oke. Daftar pustakanya, nama oke, tahun oke, judul oke. Oh, sebentar. Judul itu harusnya kata pertama saja ya? Yang diawali kapital ya? Yang lainnya, kecuali nama lo ya. Kalau unsur penamaan harus diawali kapital memang. Ya. Nanti dicek lagi ya, F. Iya. Kemudian ini karena ini skripsi atau tesis?
Skripsi S1 pokoknya, Bu. S1, oke. Kalau S1 dituliskan unpublished thesis ya, karena cetak kan, bukan iya. lewat internet atau online kan, Iya. yang sudah ditulis gitu kan, ya oke betul. Unpublished thesis, terus universitasnya. Oke. NRP berapa F? Belakangnya 012, Bu. 012. D ya? D11, D1, D12, 2000, terus 12. Oh, oke. Ya. Makasih, Bu. Ya. Jadi teman-teman, untuk penulisan buku tesis ini silahkan dicek di halaman 69 sebelumnya. Ayo dicek dulu. Nah, untuk jenjang S1, kita kan kenalnya skripsi. Minta tolong Cynthia. Iya, Bu. Iya. Ke back yang ke depan, biar teman-teman itu ada bayangan ya, cetak itu kayak apa. Ini ya, Bu. Back lagi. Sorry. Oh. Yang sampul bukunya, sampul skripsinya? Ini, Bu. Oh, sampul skripsinya ini, nggak ada foto sampulnya yang sampul itu, cover yang lebih tebal itu loh. Difotoinnya yang itu, Bu. Ya sudah, tapi seharusnya sih ada ya yang sampul tebal itu ya, supaya ada bayangan. Mungkin kalau nanti minta tolong terus bisa difotokan, minta tolong difotokan ya, temanmu ya. Coba nanti ya. tanya. Ya. Jadi begini teman-teman, jadi kalau yang unpublished thesis itu berarti skripsi yang memang dia hanya mencetak dan hanya bisa didapat atau bisa dilihat, dipinjam di perpustakaan universitas tersebut. Ya kan? Karena kan memang disimpan di sana, di database perpustakaan. Tapi kalau yang publish itu berarti apa? Ya memang sudah diumumkan di internet ya, di Google atau dimanapun itu kan kalau misalnya kayak gini kan ada ya, dia masuk ke perpustakaannya univ secara online dan bagaimana nanti bisa dicek di sana. Berarti kan otomatis sudah dipublish, sudah online. Ya. Nah, di situ kalau yang online tuliskan tesis saja tanpa unpublish ya. Di jenjang S2 juga demikian, ada master thesis, bukan lagi tesis ya, karena kan dalam bahasa Indonesia kita kenalnya tesis itu berarti untuk S2. Tapi kalau yang di sini dalam bahasa Inggris ya tesis itu untuk S1. Kalau S2 ya master thesis. Kalau 3 berarti jenjang S3 dissertation. Oke, poin satunya silahkan dicek. Di situ ada nama belakang seperti biasa, terus tahun, ya kan? Terus kemudian di sini ada daftar pustakanya, ada nama, terus nama depan, nama tengah disingkat, tahun, judul dalam pastel ya, berarti hanya kata pertama saja yang diawali kapital kecuali penamaan atau kata pertama di anak judul. Terus unpublished thesis, karena ini menerangkan bahwa oh ini jenis karyanya adalah skripsi yang memang tidak dipublishkan, tidak dipublikasikan. Terus baru univnya, jadi univ si asal si pemilik karya tersebut. Jelas ya? Oke, poin 2 silahkan. Untuk yang kedua ini, saya mengambil tesis online. Nah, ini ada covernya, pengaruh IT mindset terhadap competitive advantage kantor akuntan Indonesia dalam masa pandemi, dengan IT usage dan business process agility sebagai variabel mediasi. Ini kutipan yang saya ambil, lalu ini nomor halamannya. Untuk kutipannya, saya menulis dalam masa krisis seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19, banyak sekali ketidakpastian dan ketidakstabilan yang dihadapi perusahaan dunia, termasuk KAP dan KCA di Indonesia, titik. Lalu ini nama belakangnya, tahunnya, dan juga page-nya.
Lalu untuk daftar pustakanya, saya menulis Octaviana ini nama belakangnya, S ini nama depannya, terus tahun 2021, lalu judulnya, lalu saya tulis master thesis. Ini soalnya di S2, Bu. Terus di Universitas Kristen Petra, saya mengambilnya dari ini, link ini, Bu. Oke, Sin. Judul oke sudah betul, kecuali penamaan sudah diawali dengan kapital untuk daftar pustaka. Terus ini S2, master thesis, dan memang, sebentar. Oh, karena memang online ya, sorry, online. Kemudian universitasnya, terus retrieve from URL-nya. Oke, Cynthia. Makasih, Bu. Iya, Sin. NRP berapa belakangnya, Sin? 048, Bu. Oh ya. Ayo teman-teman, poin 2 ada pertanyaan tidak? Silahkan ditanyakan. Yo, ada pertanyaan tidak? Dicek dulu. Aman? Oke, kalau aman berarti untuk Cynthia dan Evelyn nanti silahkan ya salah satu untuk membagikan di Google Classroom ya. Salah satu saja. Baik, Bu. Oke, terima kasih kelompok tesis apa style. Lanjut kelompok tesis ML style. Saya izin share screen ya, Bu. Ini langsung mulai ya, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan mempresentasikan tesis dengan cara penulisan ML style. Bisa next slide. Jadi ada 3 versi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama versi cetak atau hard copy tidak diterbitkan. Yang kedua versi online tidak diterbitkan. Dan yang ketiga versi diterbitkan secara komersial. Jadi yang pertama tesis versi cetak atau hard copy. Ini saya mengambil dari online yang di-offline-kan, tidak diterbitkan. Perkenalkan saya Carolina Vika, NRPD 12-2077. Jadi saya mengambil kutipan langsung, globalisasi menuntut semua sektor untuk dapat bersaing dengan ketat. Persaingan ini termasuk sektor kesehatan, di mana pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat melayani customer secara paripurna. Ini Wahyuni, ini nama penulisnya, dan satu ini halaman dari kutipannya. Bisa next slide. Ya, ini untuk daftar pustakanya, yaitu Wahyuni, nama belakangnya, koma Jatudwi, lalu judulnya hubungan rotasi kerja dengan beban kerja perawat pelaksana di RSIA Permata Cibubur, lalu tesis, koma universitasnya yaitu Universitas Indonesia, lalu tahun terbitnya 2009. Kembali ke bagian tadi punya Caroline. Oke, ini berarti kutipan yang mau diambil, terus itu sumbernya Wahyuni ya, punya Wahyuni ya berarti ya ini ya. Ini kamu Iya, Bu. online yang di offline kan kah, Caroline? Iya, Bu. Oke. Jadi saya ngambil dari online. Next. Lanjut. Nah, oke.
Diberi tanda petik betul. Terus keterangannya tesis. Universitas Indonesia betul. 2009. Oke. Ya. Oke, Caroline. Sebelumnya teman-teman dicek dulu yuk di halaman 100. Jadi kalau untuk MLA itu entah dia publish atau cetak ya, hanya cetak itu sama ya. Penulisan untuk jenisnya, nama jenisnya dituliskan tesis untuk jenjang S1, MA tesis untuk jenjang S2, MA atau MS ya. Tapi kalau kalian tidak tahu ini masuk ke mana ya, MA atau MSA itu Master of Arts ya. Kalau yang MS Master of Science. Jadi silahkan nanti bisa dilihat ya dari skripsi ini jenisnya kemana. Tapi kalau bingung ya sudah MA tesis. Kemudian kalau untuk jenjang S3 entah itu online maupun offline ya tetap offline itu maksudnya cetak ya. Itu tetap dituliskan sama juga dissertation. Oke, nah yang di poin 1 teman-teman di poin 1 itu untuk penulisan judul bukan karena kalian bertemu dengan judul artikel atau judul yang ada di buku. Tapi memang untuk khusus untuk penulisan di sini, untuk penulisan skripsi, tesis atau MA tesis atau dissertation itu memang seperti itu tulisannya, harus diberi tanda petik. Ya. Jadi di situ analisa perencanaan proses itu sampai grup itu adalah judul diberi tanda petik. Tesis adalah jenis karya ilmiahnya. Terus Universitas Kristen Petra baru tahun. Jadi Universitas Kristen Petra adalah universitas pemilik karya ya. Di situ setelah tesis diberikan tanda petik, tanda titik ya. Sudah diberi tanda titik belum ya di buku kalian? Itu titik ya, bukan koma ya. Titik. Ya. Nanti silahkan diganti ya. Ini bukunya Tipo. Setelah tesis titik baru universitasnya. Lanjut, silahkan. Iya, saya Stefani, NRPD 12200084 akan menjelaskan tentang tesis versi online tidak diterbitkan. Ini kutipan yang saya ambil, informasi keuangan yang asimetris atau informasi keuangan yang salah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dan pihak pengguna laporan keuangan yang berasal dari luar perusahaan. Terus Waspodo ini nama belakang penulis satu ini halamannya. Untuk daftar pustaka, Waspodo Komalego, nama belakang dan nama depan penulis, terus petik judul dari tesis tersebut, kemudian MA tesis karena ini dari tesis, terus itu harusnya titik dari Universitas Diponegoro tahun 2007, kemudian ini linknya, dan saya mengaksesnya pada tanggal 8 Agustus 2002. Agustus 2022 itu belum terlewati loh, Steph. Kok iya kok 8 Agustus? Bulan apa kamu ambilnya, Steph? Selalu Maret. Dan itu karena gara-gara lihat contoh buku kan, Agustus. Iya, Bu. Kayaknya terbawa. Nanti silakan dicek. Oke, sebentar. Kalau sumber kutipannya sudah betul, daftar pustakanya, judul oke, MA tesis betul. Itu setelah judul tanda petik titik spasi ya sebelum MA tesis ya. Oke, Bu. Ya, terus kemudian titik setelah MA tesis titik, terus tahunnya. MA tesis titik universitasnya baru apa nih namanya tahunnya betul 2007. Terus setelah itu URL-nya betul, aksesnya oke, tinggal nanti tanggal aksesnya dicek kembali. Oke. Ya. Oke.
Teman Fiber silahkan ya, yang di buku kalian bisa dicek kembali. Untuk setelah MA tesis itu titik, ya kan? Terus Universitas Kristen Petra, 2001, ya bener kan? Silahkan, yang belum betul silahkan diperbaiki ya. Teman-teman, bulan itu harus dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti Stefani kalaupun menulis bulan harus dalam bahasa Inggris ya, Stef. Oke, Bu. Misalnya Maret kan harusnya March kan? Oke. Aman, poin 2 teman-teman yang lain. Oke, poin 3, tesis yang diterbitkan secara komersil. Saya Jennifer Budiman dengan NRP D122000115 dan ini tesis yang diterbitkan secara komersial. Dan ini tesisnya mahasiswa UI. Next. Ini sumber kutipannya saya ambil dari stigma terbentuk karena nilai dan norma yang dipersepsikan masyarakat atau persepsi sosial tentang penyebab, tanda, dan gejala, serta penanganan gangguan jiwa yang dirasakan oleh penderita dan keluarga. Mubin 8 itu nama belakang penulisnya dan saya ambilnya dari halaman 8. Next. Dan ini daftar pustakanya. Nama belakang penulisnya Mubin, nama depan penulis M. Fatkul. Lalu ini judul dari tesisnya pengalaman stigma pada keluarga dengan klien gangguan jiwa di Kota Semarang, di italik, terus titik tesis, titik ini Universitas mahasiswanya Universitas Indonesia tahun 2008 sama ini penerbitnya Universitas Indonesia tahun 2008. Sedap. Oke, Jennifer. Untuk teman-teman yang lain dan Jennifer juga diperhatikan. Jadi maksud di poin 3 adalah tesis atau disertasi ataupun MA tesis yang diterbitkan secara komersil itu adalah, jadi bentuknya tidak lagi seperti tesis-tesis atau skripsi pada umumnya atau disertasi pada umumnya. Tapi bentuknya sudah jadi kayak buku, bentuk buku, ya. Jadi sudah bisa diperjualbelikan. Kalau bentuknya masih kayak tesis biasanya, masih ada seperti yang tadi contohnya yang diberikan Jennifer, itu tidak bisa dikomersilkan, tidak bisa diperjualbelikan, ya kan? Karena kan memang dari universitas kan, anggapannya kan ada lembaga, ada logonya dan sebagainya, tidak mungkin diperjualbelikan. Jadi kalau sudah diperjualbelikan, dikomersilkan, berarti itu ya memang tesis itu memang sudah sama penulisnya memang sudah dijual ya. Seperti kayak gini. Misalnya, Museli Azaria ini ternyata menulis BI ini itu berawal dari tesisnya beliau. Jadilah buku ini. Kan membahas tentang bagaimana sih pedoman penulisan gitu di tesisnya sebelum beliau. Jadi itu yang dimaksud adalah tesis atau disertasi atau MA tesis yang memang sudah dikomersilkan. Nah, masalahnya ke Jennifer begini. Nanti coba dicek dulu ya. Kalau karena kan tidak mungkin kan punya cetaknya, jadi bisa cari dulu di internet kalau ada. Jadi ada tidak sih buku yang berasal dari skripsi, tesis ataupun disertasi. Kalau memang tidak menemukan sampai tidak menemukan apapun, ya terpaksa masih tetap menggunakan contoh yang ini. Tapi nanti diberi keterangan bahwa memang tidak menemukan untuk tesis disertasi yang sudah dikomersilkan. Jadi cara penulisannya ya sesuai dengan cara penulisan tesis atau disertasi yang online. Begitu ya. Jadi kalau Jennifer nanti jadinya menggunakan contoh yang ini, tidak menemukan buku tesis yang dikomersilkan atau yang sudah dibukukan, ya, cara penulisannya sama seperti yang online, Jen. Jadi untuk Mubin, M ini memang tidak ada nama lengkapnya ya? Jennifer. Iya, Bu, cuman M gitu aja. Berarti fakhul, terus pengalaman stigma dan bla 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 ini sampai selesai titik, berikan tanda petik ya. Karena kan mau tetap menggunakan yang versi online. Kalau tetap mau menggunakan ini, diberikan tanda petik di judulnya, kemudian ada tesis berarti deskripsi, titik, universitasnya, tahun, ya. Baru langsung URL-nya, akses dan tanggal akses. Begitu ya.
Tidak lagi menggunakan yang poin 3. Kalau tetap menggunakan yang contoh ini. Tapi kalau nanti ketika dicari-cari ternyata ketemu, ya cara penulisannya seperti di poin 3. Gitu ya, Jennifer. Ya, Bu, makasih. Oke, ya. Oke, teman-teman silahkan cek di poin 3. Tahu ya tadi yang saya diskusikan dengan Jennifer ya. Jadi memang yang dimaksudkan di sini adalah yang sudah dikomersilkan berarti yang sudah dibukukan, sudah bisa dibeli oleh orang umum ya, tidak hanya untuk universitasnya saja. Nah, di situ untuk penulisan daftar pustakanya pun sudah mirip seperti penulisan buku. Ada nama, ya kan? Kemudian tidak lagi menggunakan tanda petik, ya kan? Tapi sudah seperti hanya italik saja. Kemudian di situ tetap ada jenis karyanya, ya. Dissertation ini kan jenis karyanya ya, disertasi, terus kemudian penerbitnya. Nah, ini kok tahun ada 2, Bu. Tahun 2001 sebelum UMI, penerbitnya kan UMI ya. Tahun sebelum penerbit itu adalah tahun dibuatnya si disertasi tesis atau MA tesis itu. Nah, setelah UMI itu adalah tahun terbitnya si buku itu, yang sudah jadi buku itu. Jelas? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke. Berarti untuk kelompok ini silahkan nanti diperbaiki ya. Jennifer, ada Caroline, ada Stefani, diperbaiki, dicari untuk Jennifer ya. Mencari kalau memang tidak ketemu ya sudah tetap menggunakan contoh ini, tapi diberi keterangan ya nanti ya, supaya teman-temannya nggak bingung. Itu ya. Oke, terima kasih kelompok tesis MLA. Nanti tinggal diunggah ya, dibagi di GC ya, salah satu saja. Oke. Lanjut ke proceeding. Apa start? Ya, sama-sama nak. Apa style? Ya, oke. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain juga supaya tahu. Jadi buku proceeding itu apa sih, Bu? Buku proceeding itu adalah jurnal-jurnal ya, jadi jurnal-jurnal yang sudah dibuat itu dipresentasikan. Nah, jurnal yang sudah dipresentasikan ya, itu dikumpulkan jadi satu ya jadi satu buku namanya buku proceeding. Jadi buku proceeding itu kumpulan dari banyak jurnal yang pastinya sudah diseminarkan. Kalau buku jurnal berarti otomatis jurnal itu belum tentu diseminarkan. Seminarkan itu kan kadang kan mendapat masukan dan yang lainnya ya untuk menguji kebenaran dari si jurnal itu kan perlu ya. Jadi untuk memastikan bahwa jurnalnya itu sudah diterima gitu kan, diterima oleh pembaca, oleh pendengarnya dan sebagainya, berarti sudah teruji ya, anggapannya begitu ya teman-teman ya. Maka jadilah buku prosedur. Ya, silakan. Oh iya, selamat siang Bu. Kami dari buku proceeding seminar dan konferensi apa style. Nah, yang pertama itu ada buku proceeding versi cetak atau hard copy. Nah, ini saya ambil buku yang judulnya Seminar Nasional Fisika tahun 2017. Aku nggak dikasih. Nah ya, untuk kutipannya saya ambil ini Bu. Nah, lalu diikuti dengan nama pengarangnya ada 3, yaitu Rosmiati, Rahmawati, dan Suswati. Nah, pada tahun 2017 pada halaman 15. Nah, untuk daftar pusakanya ini nama pengarangnya ada 3, lalu tahunnya dan judul artikel atau tulisan yang diambil, lalu diedit oleh tim Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya yang ditampilkan yang dipresentkan menghilangkan
penelitian fisika dan tanggal dan tahunnya 18 Mei 2018 dan diterbitkan di Surabaya. Nah, ini 15 sampai 21 ini halaman yang ada di bukunya dan diterbitkan oleh Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya. Oke, sebentar Dilan. Berarti ini online yang di offline kan ya Dilan? Iya, Bu. Oke. Rosmiati ini anggapannya kamu mengutip dari jurnalnya Rosmiati ya? Iya, Bu. Hanya nama belakang saja ya Dilan ya? Nama belakangnya saja. Jadi itu kan Rosmiati, Rahmawati, berarti Rahmawati. Rosmiati aja ya? Nama belakangnya Rosmiati kan? Iya. Iya, Rosmiati, Bu. Ya, terus Rosmiati dan Suswati itu kan nama belakang juga kan? Iya. Itu nggak perlu pakai koma ya, jadi langsung dan terus Suswati. Terus setelah itu 2017, jadi tidak perlu koma kan hanya dua, ya kan? Dilan. Oh iya, Bu. Jadi Rosmiati dan Suswati 2017, page-nya P15 ya, bukan PP ya. Oh iya, Bu. Jadi Oh, maksudmu Rosmiati, Rahmawati, ini nama belakang semua. iya, Bu. Maaf saya melihat. Jadi Rosmiati, Rahmawati, dan Suswati. Itu ya. Terus tahun 2017, P-nya 15, oke. Daftar pustakanya, bentar. Rosmiati, Rahmawati, tahun betul, development of bla 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 itu judulnya sampai student ya? Iya, Bu. Judul ya? Judul jurnal ya? Terus nama, sebentar. Terus tim fakultas itu adalah editornya Intim Fakultas MIPA Universitas terus judul bukunya proceeding bla 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 itu sampai mana itu? Sampai pembelajarannya itu ya? Iya, 18 Mei. Sampai pembelajarannya, terus tanggal seminarnya ya, 18 Mei. Dalam bahasa Inggris ya, Dil, judulnya ya, nanti silahkan. Itu masuk dalam judul, beda lagi ya, tapi nggak masuk dalam judul kan, 8 Mei ini nggak masuk kan? Ya, oh ya udah, berarti harus dalam bahasa Inggris. Kemudian paper preset, seminar, nama seminarnya, betul. Halamannya betul, Surabaya betul, Fakultas MIPA. Oke, siap. Oke, dilanjut. Jadi sudah ada. Oke, teman-teman dicek ya, halaman 72. Ini sedikit rumit teman-teman. Ayo dicek yuk, sama-sama yuk. Jadi ini sama kayak book chapter teman-teman. Ini sama kayak book chapter. Oke, sama kayak book chapter. Jadi kalian ini seperti kayak misalnya mengutip punya artikelnya atau jurnalnya Azaria, itu berarti yang ada di dalam buku kan. Nah ini penulis yang ada di dalam bukunya, penulis jurnal tadi yang saya sampaikan kan. Ini kan kalau proceeding itu kumpulan-kumpulan dari jurnal-jurnal kan. Nah itu Azaria, terus tahun, terus daftar pustakanya, namanya ya Azaria, terus tahunnya, tahun si itu buku proceeding. Nah, revitalisasi peran orang tua itu adalah judul jurnalnya, jadi yang ada di dalam.
di dalam si buku proceeding itu. Berarti penulisannya juga seperti kayak pasal, hanya kata pertama atau anak judul yang diawali dengan kapital atau unsur penamaan, ya kan? Kemudian titik, terus tim Fakultas Psikologi UMS itu adalah editornya, ya kan? Terus proceeding seminar nasional editor itu maksudnya penyusun ya teman-teman ya. Kemudian proceeding seminar nasional itu adalah judulnya, judul buku proceedingnya. Berarti otomatis apa? Yang harus diitalik. Ya, yang harus diitalik. Diitalik dan semua kata diawali kapital kecuali konjungsi. Ya, seperti kayak ketemu dua judul kan di dalam book chapter. Nah, yang membedakan lagi apa? Kalau di buku proceeding ada tanggal seminar. Tadi kalian masih ingat kan? Buku proceeding itu berasal dari jurnal-jurnal yang sudah diseminarkan. Nah, di situ adalah 13 Juni 2018. Ada tanggal seminarnya. Kemudian ada paper preset ini harus ada keterangan ini. Jadi itu dipresentasikan di mana? Ada keterangan itu ya. Sama. Kemudian ada nama seminarnya. Ya, nama seminarnya apa? Seminar Nasional Psikologi UMS itu nama seminarnya. Terus Surakarta adalah kota seminar. Bu, ini semua ada di mana, Bu? Ya, ada di buku proceeding itu. Biasanya buku proceeding punya ya. Jadi buku proceeding itu pasti ada tanggal seminar. Bu, kalau nggak ada tanggal seminarnya di identitas atau dimanapun ya sudah, berarti tidak perlu dituliskan tanggal seminarnya. Tapi kebanyakan buku proceeding itu pasti punya tanggal seminar. Kemudian halaman ya, halamannya si artikel atau si jurnal itu ya dari halaman berapa sampai berapa. Kemudian Surakarta itu ya, Surakarta yang di sini apa? Adalah kota terbit. Kalau Surakarta yang tadi setelah Nasional Psikologi UMS itu Surakarta adalah kota seminarnya. Kalau yang di sini adalah kota terbitnya si buku itu. Kebetulan sama. Terus baru penerbitnya. Jelas ya? Jelas? Oke, lanjut. Versi online. Oke, ya untuk yang selanjutnya yaitu buku proceeding versi online dengan judul Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis ke-8. Perkenalkan, nama saya Jenisa Aurelia dengan NRP D12-2086. Oke, ini merupakan penulis dari bukunya dan juga judul dari makalah yang saya ambil. Untuk kutipannya, ini merupakan kutipan langsung, dan untuk sumber kutipannya itu Slamet, Kenny, dan Siswanto yang merupakan nama penulisnya, nama belakang dari penulis, dan tahun terbitnya yaitu 2018, dan kemudian ini halaman dari kutipan yang saya ambil yaitu halaman kelima. Untuk daftar pustakanya yaitu Slamet F, Kenny, dan Siswanto HP merupakan nama penulis, dan tahun terbitnya yaitu 2018, dan ini merupakan judul dari makalah yang saya ambil yaitu Studi Pendidikan Kewirausahaan dan Pemasaran terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha, dan di italik. Dan kemudian ini paper presented at, ini nama seminarnya yaitu Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis ke-8, dan tempat seminarnya yaitu di Kota Jakarta. Dan untuk halaman dari makalahnya yaitu dari halaman 1 sampai 11. Kemudian ada retrieve from, ini URL dari buku online yang saya ambil. Oke, Jenisa, berarti ini yang versi online, kemudian untuk penulisan sumber kutipannya ini ada berapa penulis? 3 ya berarti ya? Enggak, ada 3, Bu. Slamet, terus Kenny, dan Siswanto kan? Iya. Ya, daftar pustaka betul dituliskan semua, disingkat, nama depan, nama tengahnya, tahun. Nah, di buku kalian ini tipe ya teman-teman ya. Jadi harusnya, karena kan ini kalian ketemu satu judul, ya kan? Ketemu satu judul itu berarti dikecilkan ya. Revitalisasi peran orang tua itu berarti yang hanya yang
kapital itu hanya revitalisasi itu R, yang lainnya kecil. Ya, nanti silakan Jenisa menyesuaikan ya Jen ya. Ya, baik. Dengan punyamu ya. Untuk ya, oke. Kemudian paper present itu harus ada betul, seminar, nama seminarnya benar. Terus kemudian kota seminarnya betul, halamannya, halamannya si jurnal tersebut, terus retrieve from URL. Oke, silahkan nanti diperbaiki ya Jenisa dan Dilan kalau ada yang perlu diperbaiki, kemudian kirimkan ke GC. Terima kasih kelompok proceeding. Oke teman-teman, sepertinya karena waktu juga sudah pukul segini ya, tidak mungkin saya juga memaksakan kalian. Berarti minggu depan kita akan lebih bergerak lebih cepat. Saya senang karena kita setiap minggunya sudah mulai ada banyak perbaikan ya. Jadi kesalahan-kesalahannya tidak terlalu banyak ya di setiap minggunya. Jadi minggu lalu, minggu pertama mungkin kan masih penyesuaian, minggu ini kita bisa lebih cepat. Semoga minggu depan semakin meminimalkan kesalahan ya. Jadi teman-teman yang presentasi minggu depan kan sudah minimal sudah tahu, oh harusnya ini, oh harusnya penulisan judul harus seperti ini dan sebagainya, harusnya paham. Jadi lebih cepat ya. Karena minggu depan itu materi kita harus selesai ya teman-teman ya, sebelum UTS. Nanti kasihan kalian kalau tidak selesai, tidak bisa mengerjakan UTS nanti. Oke, adakah pertanyaan? Berarti minggu depan dari proceeding MLA dulu ya, proceeding MLA lanjut sampai nanti terakhir materi perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Aman? Belum ada, Bu. Ya. Ya. Silahkan. Siapa ini yang mau tanya? Bu, saya mau tanya. Kalau misalnya kita buat artikel, tapi dia itu sumbernya bukan yang langsung, Bu. Jadi kayak sumber tidak langsung gitu. Paragraf tidak langsung. Kamu mau membuat paragraf tidak langsung? Iya, Bu. Ya sudah, berarti kan itu kamu boleh mengubah-ubah itu kan, paragraf yang dari tulisan aslinya. Enggak, Bu. Maksudnya sumber kutipannya nanti gimana? Ditaruh di bagian tanpa page. Yang diletakkan di depan boleh, ya kan? Jadi di depan sebelum paling kan kata-katamu sendiri, argumenmu dulu, kemudian nanti tinggal menambahkan misalnya menurut Azaria gitu kan. Jadi menurut siapa gitu kan, ada tanda kurung di sana, Azaria, tahun berapa, bukan halaman ya, karena kan kalau di Apastel tidak perlu halaman. Kalau di MLA kan perlu halaman. Jadi menurut siapa gitu, langsung kutipannya. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Aman? Oke, kalau aman berarti kita bertemu lagi minggu depan. Jangan sampai lupa mulai mencicil tugas teman-teman ya. Tugas esai harus mulai dicicil, walaupun hanya 2,5 halaman, tapi kan ya kalian harus maksimal ya. Ingat ya, kan esai ini dilombakan. Jadinya nanti kalau esainya bagus kan nanti bisa dilombakan dengan yang lain. Siapa tahu pemenang kan, jadi juara 1, 2, dan 3 kan lumayan hadiahnya. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah presentasi. Ditunggu nanti hasil revisinya. Silahkan benar-benar direvisi dengan baik. Kirimkan ke bagian stream ya. Salah satu saja PIC-nya yang mengirimkan di sana. Beri keterangan bagian apa style atau MLA style, terus bagian kelompok yang mana. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.